yang berkaitan dengan kenapa di bulan Ramadan kita merasa tenang dan nyaman, yang kita tidak temukan selain di bulan Ramadan. Orang di bulan Ramadan, dia bisa mengorbankan waktu, tidak tidur di malam hari, dia meninggalkan aktivitas dunia, kemudian dia rela sholat dengan durasi waktu yang sangat panjang, dan seterusnya. Akhirnya dia mendapatkan ketenangan. Kalau ada pertanyaan, kenapa di bulan Ramadan banyak manusia merasa tenang, tersadarkan dari kelalaian, kemudian banyak manusia hatinya tersentuh untuk berbuat kebajikan? Jawabannya apa? Kenapa? Kok bisa banyak manusia berbuat hal-hal kebaikan di bulan Ramadan? Kenapa, ikhwah? Hah? Kunaon? Antum tahu rahasianya? Karena tafarruq lil ibadah. Karena kita meluangkan waktu untuk beribadah. Tafarruq lil ibadah. Jadi kita meluangkan waktu, kita fokus untuk menegakkan peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla. Di bulan Ramadan, semua orang tafarruq. Dia meluangkan waktu fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kadang dia tidak melakukan di luar waktu bulan Ramadan. Kadang dia sholat, ya, waktunya mepet. Dia bekerja, ya, nggak mempersiapkan diri untuk sholat. Dia mungkin kelar kerjaan, dia datang kadang masbuk, kadang tidak memperhatikan sholat sunnah, dan seterusnya. Kadang di waktu pagi hari, dia lupa zikir, dia lupa baca Al-Quran, tidak ada target buat baca Al-Quran. Kemudian dia tidak meluangkan waktu atau tidak mengeluarkan harta untuk sedekah. Apalagi sebagian ikhwah i'tikaf, dia tinggalkan semua aktivitas dunia hanya untuk benar-benar fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini dalam bahasa Arab namanya tafarruq lil ibadah. Meluangkan waktu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya sifat ini tafarruq lil ibadah kita lakukan setiap hari, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, maka kita akan mendapatkan kenyamanan dan kebaikan yang sama, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Cuman manusia banyak yang ingat Allah di bulan Ramadan dan lupa kepada Allah di luar bulan Ramadan. Makanya kata sebagian salaf, bi'sal qaum qaumun la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah kaum yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Artinya cuma mengenal Allah di bulan Ramadan. Setelah dari bulan Ramadan, dia lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kira Allah hanya disembah di bulan Ramadan. Selepas dari bulan Ramadan, dia tidak perlu menyembah Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabb kamu sampai datang kepada kamu keyakinan. Makanya di sini nasihat buat kita semua ya ikhwah. Kita dalam hidup ini harus memiliki skala prioritas. Prioritas kita yaitu kita ingin ridho Allah dan kehidupan akhirat. Bukan berarti dengan kita meraih ridho Allah dan kehidupan akhirat kita meninggalkan dunia, bukan. Dunia yang Allah kasih buat kita pada hakikatnya menopang tujuan kita. Tujuan kita nyampe kepada Allah, keridhoannya, dan nyampe kepada kehidupan akhirat. Maka dunia kita gunakan untuk jembatan menuju ke arah sana. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat Qasas. Setelah Allah menceritakan tentang Qarun, ditenggelamkan bersama hartanya, orang-orang yang tadi kagum dengan Qarun, kemudian tersadarkan ternyata apa yang dimiliki Qarun tidak bermanfaat. Kemudian Allah menasihati kepada kita semua, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, lihat, wabtaghi, raihlah fima ataakallahu daral akhirah. Semua yang Allah kasih buat kamu kehidupan akhirat.
Raihlah semua yang Allah kasih buat kamu untuk menuju kehidupan akhirat. Allah kasih kita waktu. Waktu buat apa? Akhirat. Allah kasih kita kesehatan. Kesehatan buat apa? Akhirat. Allah kasih kita rizki. Rizki buat apa? Akhirat. Allah kasih kita keluarga. Keluarga buat apa? Akhirat. Semua yang Allah kasih tujuan utamanya daral akhirah. Kehidupan akhirat. Dengan itu kata Allah, wala tansa nasibaka minat dunia. Jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia. Artinya dikasih sama Allah bersenang-senang boleh. Tapi bukan berarti tujuannya dunia. Ya, kita boleh mengambil dunia, kita bersenang-senang dan dunia, kita memiliki kehidupan yang layak boleh. Tapi prioritas utama yaitu kita menggapai kehidupan akhirat. Makanya manusia bahagia, tenang, kalau dia menjadikan semua gundah gulananya cuma satu. Ya, maka disebutkan man ja'ala jami'al humum hamman wahidan. Siapa yang menjadikan semua kegundahan cuma satu kegundahan, artinya tidak ada yang dia pikirkan kecuali satu. Hammal ridallah wa daral akhirah. Dia cuma memikirkan keinginannya ridha Allah dan kehidupan akhirat. Kalau dia cuma itu fokusnya, maka semuanya dikasih sama Allah Azza wa Jalla. Dikasih harta oleh Allah, dikasih kecukupan di dalam hati, dikasih kenyamanan beribadah, dikasih keluarga sakinah mawaddah warahmah, dikasih anak-anak yang baik. Dengan itu tidak akan dikurangi rizkinya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya antum atau kita semua kalau pengen bahagia, jadikan hari-hari kita setiap harinya seperti bulan Ramadan. Bahagia dia. Kenapa? Memiliki prioritas akhirat. Ya. Dan ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW dan juga dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Di sini Anda bawakan beberapa dalil. Yang pertamanya sabda Nabi SAW tentang tafarruq lil ibadah. Fokus meluangkan waktu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi tafarrag li'ibadati. Amla'u qalbaka ghinan wa asuddu faqrak. Wa illam taf'al mala'tu yadayka syughla wa la asuddu faqrak. Kata Allah Azza wa Jalla hadithul qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, tafarrag li'ibadati. Luangkan waktu beribadah kepada, fokus dalam beribadah, tafarrag. Sebagaimana antum kerja fokus, antum nyari nafkah fokus, antum belajar fokus, semua yang antum lakukan fokus. Nah begitu juga dalam hal ibadah, Allah menyuruh kita fokus, meluangkan waktu dan fokus, tafarrag li ibadati. Luangin waktu dan fokus beribadah kepada. Dikasih dua sama Allah. Amla'u qalbaka ghinan. Aku isi hatimu dengan kecukupan. Ghina, kekayaan. Aku isi hatimu dengan kekayaan. Wa asuddu faqrak. Dan aku tarik dari dirimu kefakiran. Jadi kalau orang meluangkan waktu beribadah kepada Allah dan prioritas dia adalah akhirat, maka dikasih kecukupan. Semuanya dicukupi oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang dia butuhkan, kebutuhan dia dijamin nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu hatinya dikasih ghina, kekayaan nama Allah. Sekarang permasalahannya itu bukan di harta. Kita pasti dapat harta. Kita pasti makan, kita pasti minum. Tapi permasalahannya itu di hati. Hati kita bisa ridho tidak dengan pemberian Allah. Maka dikatakan di dalam hadis, warda bima qasamahu Allahu lak takun aghnan nas. Ridho dengan semua yang Allah berikan kepada kamu, kamu jadi orang paling kaya. Kalau kita ridho. Nah manusia ini gak ridho. Berkeluh kesah tidak ridho. Dia tidak ridho dengan semua pemberian Allah. Padahal apa yang dia miliki dalam keadaan dirinya itu diminati ribuan orang di luar sana. Cuman karena dia tidak ridho, jadi dia tidak menikmati apa yang dia miliki. Nah kalau kita fokus beribadah, kata Allah, amla'u qalbaka ghinan. Aku isi hati kamu dengan perasaan itu, kecukupan. Artinya semua yang Allah berikan, dia menjadi nikmat. Dan dia menjadi orang kaya. Dia menjadi orang yang paling berbahagia dengan semua pemberian Allah Azza wa Jalla.
kalau dia fokus beribadah kepada Allah. Makanya antum lihat, antum pas sholat baca Al-Quran, ya mungkin ini benak ama hati tenang, ya, yang tidak kita temukan di tempat pekerjaan. Ini keistimewaan tafarruq lil ibadah. Dikasih sama Allah kecukupan, dicukupkan hatinya, dikasih kekayaan. Yang kedua, wa asuddu faqr, aku tarik dari dirimu kefakiran. Semua kekurangannya ditarik oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya dia menjadi orang yang bahagia.